Mari kita bersama-sama membaca dari Filipi pasal 4 ayat keempat. Saya bacakan demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, kadang orang berpikir bahwa perintah Paulus ini nggak masuk akal. Orang disuruh bersukacita senantiasa. Bagaimana mungkin pada saat orang susah menghadapi masalah disuruh bersukacita? Mungkin kita berpikir, ya Paulus orang rasul, dia nggak pernah menghadapi kesulitan, sehingga dengan mudah dia berkata bersukacitalah. Tapi kalau kita belajar dari surat Filipi, maka surat Filipi adalah salah satu surat Paulus yang ditulis pada saat Paulus dipenjarakan. Ya, jadi dia pada saat dipenjara, dia justru menasehati orang yang di luar penjara untuk bersukacita senantiasa. Nah, di Filipi ada penjara bawah tanah. Paulus dan Silas pernah dipenjarakan di penjara bawah tanah di Filipi. Ya, saat itu dia dipenjarakan dengan tangan dan kaki terbelenggu. Sekalipun dengan tangan dan kaki terbelenggu, Paulus memuji Tuhan. Bersama-sama dengan Silas mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kuasa yang luar biasa, terjadi gempa bumi, pintu penjara terbuka, belenggu yang mengikat mereka berdua terbuka. Tapi mereka tidak melarikan diri. Mereka tetap ada di sana, sehingga sampai kepala penjara datang ke penjara. Nah, kepala penjara yang datang ke penjara waktu itu melihat ya pintu penjara terbuka, sangat ketakutan dan bahkan kemudian disebutkan akan bunuh diri. Paulus berkata, jangan. Ya, kau bunuh diri, karena apa? Kami semua masih ada di sini. Sampai kepala penjara ketakutan dan bertanya kepada Paulus, apa yang harus aku lakukan? Dan kemudian ada ayat yang terkenal, Kisah Rasul 16 ayat 31. Ya, percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu. Singkat kata, kepala penjara bertobat dan percaya kepada Yesus. Sehingga bersukacitalah senantiasa ini paling tidak sudah menjadi berkat. Bukan hanya buat Paulus, tapi juga buat kepala penjara. Nah, bersukacitalah senantiasa ini bukan berarti kita disuruh tertawa. Kalau susah tertawa, kalau sakit tertawa, kalau sulit tertawa, tidak. Tapi bersukacita senantiasa ini adalah kemampuan kita di dalam menghadapi situasi yang sulit. Tapi dengan tetap kita mampu punya kacamata iman melihat kasih dan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita yang membuat kita mampu bersyukur. Karena itu saudara, di tengah kehidupan yang sulit, tahun yang sulit, pergumulan yang panjang, mari kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena apa? Justru melalui kita bersukacita senantiasa, kita diberikan penghiburan, kekuatan, dan kita belajar untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati.